Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ada yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, ya, selalu mempermasalahkan, ya, masalah kefasihan membaca, masalah bisa baca kitab bertuliskan Arab gundul. Nah, ternyata sobat-sobat, ya, sikap seperti ini, apa yang mereka banggakan adalah ciri-ciri yang terdapat pada kaum Khawarij, sobat-sobat. Dan kaum Khawarij inilah sebenarnya yang selama ini, ya, ciri-ciri yang ada pada mereka disematkan oleh mereka yang kontra, oleh mereka yang membenci Wahabi, lalu menyematkan ciri-ciri Khawarij ini kepada Wahabi. Ya, artinya sobat-sobat, mereka sudah keliru, sudah salah, ya, menggambarkan ciri-ciri dari Wahabi atau sikap dan pemahaman dari Wahabi. Misalnya, mereka mengatakan Wahabi ini takfiri, Wahabi ini mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham. Padahal tidak ada satupun perkataan, pernyataan, pemahaman di kaum Wahabi yang seperti ini. Sikap takfiri, pemahaman takfiri ini ada pada kaum Khawarij. Tetapi karena tujuan mereka ingin mendiskreditkan dakwah Wahabi, kaum Wahabi, yang sebenarnya dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, bagi mereka sah-sah saja berbuat seperti itu. Tetapi bukankah ini termasuk fitnah? Karena menyematkan ciri-ciri, sikap dan pemahaman, ya, Khawarij kepada Wahabi yang sebenarnya pemahaman tersebut tidak ada pada Wahabi. Nah, coba kita simak dulu, ya, cuplikan video berikut ini yang menggambarkan bagaimana kaum Khawarij itu ibadahnya, baca Al-Qur'annya melebihi para sahabat. Akan tetapi mereka keluar dari agama. Mereka keluar
dari syariat Islam. Ya, kita simak saja dulu sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Dengarkan ketika Nabi berbicara tentang Khawarij. Kalian wahai para sahabat, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qur'anakum bi qur'anihim. Ibadah salat kalian anggap kecil kalau kalian melihat ibadah salatnya orang Khawarij. Puasa kalian anggap kecil kalau sudah melihat puasanya orang Khawarij. Membaca Al-Quran kalian enggak seberapa kalau kalian melihat membaca Qurannya orang Khawarij. Dalam riwayat lain, salatukum indahum laisa bi syai'. Salat kalian dibanding salat mereka enggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya. Quran kalian dibanding Quran mereka tidak apa-apanya. Apakah artinya Khawarij lebih baik dari sahabat? Tidak. Yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Padahal sholatnya lebih banyak daripada sholat para sahabat. Puasanya lebih banyak daripada puasa para sahabat. Baca Qur'annya lebih lancar, lebih banyak, lebih giat daripada membaca Al-Qur'annya para sahabat. Kenapa yamruku minad din? Kenapa keluar dari agama? Karena tidak mengikuti agama. Karena tidak mengikuti syariat. Nah, itulah sobat-sobat. Ya. Ternyata ya Nabi sendiri yang mengatakan bahwa ibadah kaum Khawarij itu dibandingkan para sahabat, ya, artinya ibadah sahabat dibandingkan dengan kaum Khawarij itu belum apa-apa, kata Rasulullah. Baca Al-Qur'annya juga belum apa-apa, tetapi mereka keluar dari agama, ya, karena tidak mau, ya, mengikuti sunnah Nabi, ya. Nah, jadi ibadah yang banyak, kepasihan membaca Al-Quran, kemahiran membaca kitab, tidak otomatis pemahaman seseorang menjadi benar. Ini contohnya kaum Khawarij. Kemudian sobat-sobat, ya, karena mereka yang kontra sekali lagi ingin mendiskreditkan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau mereka yang membenci, mereka yang menentang, mereka yang kontra menyebutnya Wahabi. Ini juga penisbatan yang salah. Sebenarnya lebih tepat kepada kaum Khawarij, ya, penisbatan kata Wahabi ini. Karena kaum Khawarij pemimpinnya bernama Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab, ya kan, sesuai disebut Wahabi karena namanya Abdul Wahab. Diambil nama belakangnya, maka dia menjadi Wahabi. Tetapi sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ya, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang pelopornya lebih menyukai sebenarnya gerakan Tauhid, ya, tetapi yang membenci menyebutnya Wahabi. Dan penyematan ini tidak tepat karena, ya, pelopor gerakan ini bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mau adil, namanya Muhammad, harusnya kan bukan Wahabi, tetapi Muhammadi. Karena kalau Wahabi, berarti penisbatannya ke nama ayahnya, yaitu Abdul Wahab. Ya, tapi bagi mereka sah-sah sajalah.
ya, ya mencaci, memaki, memfitnah saja, ya mereka menganggap berpahala, ya, mencaci Wahabi, memaki Wahabi, Wahabi sesat, Wahabi apalah, ya, kan mereka mengatakannya, salah satu dari ulama mereka mengatakan itu berpahala. Sama dengan zikir, sama dengan baca Al-Quran. Padahal sekali lagi Allah mengingatkan di surat Al-Humazah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Ya, tetapi karena mereka menolak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka tidak hiraukan. Mereka tetap saja mencaci, memaki, mengumpat, mencela. Padahal Allah mengancam dengan kecelakaan, dengan neraka wail. Nah, jadi sobat-sobat, kefasihan membaca, ya, banyaknya ibadah, kemahiran membaca kitab, ternyata tidak otomatis pemahaman seseorang menjadi benar sesuai Quran dan Sunnah Nabi. Dan ciri-ciri yang disematkan oleh mereka kepada Wahabi, kepada gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebenarnya itu adalah ciri-ciri dari Khawarij. Karena Khawarij memang berpemahaman takfiri. Mereka akan mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Tetapi Wahabi tidak. Wahabi paling mengatakan sesat yang berhubungan dengan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru, amalan yang baru sesat, dan setiap yang sesat ada di neraka. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.